seterusnya ketemu lagi sama saya dengan penjelasan materi yang berbeda. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nesa Alfionita dengan NPM A1A 021084, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanzah, MPD. Simak videonya ya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu penelitian? Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, atau mengembangkan pengetahuan. Serjono Soekanto mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Metodologi penelitian dibagi menjadi 3, yaitu metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Yang pertama, metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dan dihitung. Data kuantitatif dapat diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti survei, eksperimen, dan observasi. Yang kedua adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dan dihitung. Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. Lalu yang ketiga, metode campuran. Metode campuran adalah metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis metode kuantitatif. Yang pertama, eksperimen atau pemberian tindakan. Yang kedua, korelasi atau tidak memberi tindakan. Lalu yang ketiga, survei atau gambaran fenomena. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistematika metode kuantitatif. Yang pertama ada judul. Contoh judulnya adalah pengaruh project based learning terhadap kemampuan menulis teks naratif siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Lalu bab satunya ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, berisi tentang menyampaikan pentingnya kajian yang akan diteliti. Pentingnya menyampaikan kajian yang akan diteliti berdasarkan kebijakan, minimal mengutip kurikulum merdeka. Menyampaikan hasil observasi awal tentang kajian yang akan diteliti, menetapkan hasil-hasil penelitian relevan, tujuan memperoleh sesuatu yang baru yang akan diteliti. Lalu B. Ruang lingkup. C. Rumusan masalah, berisi pertanyaan berkaitan proses dan hasil penelitian. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis, berisi manfaat mengembangkan pengetahuan dalam bidang pembelajaran. 2. Manfaat praktis, harapan untuk orang lain setelah membaca dapat menerapkan PJBL. Lalu di bab 2, kerangka teori dan kerangka berpikir. A. Teori, berisi pengertian PJBL, langkah PJBL, kelebihan PJBL. Lalu B. Penelitian relevan, berisi penjelasan dari beberapa penelitian yang relevan. C. Kerangka berpikir, gambar kerangka berpikir, variabel X, PJBL, mempengaruhi variabel Y, kemampuan menulis teks naratif. D. Hipotesis penelitian. Lalu kemudian di bab 3, metodologi dan desain. A. Metode dan desain, berisi metode yang digunakan, metode murni menggunakan kuantitatif. Desain yang digunakan, pre-eksperimen desain, model one group, pre-test, post-test desain. B. Variabel penelitian, berisi variabel independen dan variabel dependen. Lalu kemudian C. Populasi dan sampel. Populasi berisi objek dan subjek dengan jumlah dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti. Sampel berisi bagian jumlah dan karakteristik yang diambil dari populasi. D. Teknik pengumpulan data, berisi desain one group pre-test, post-test design. Lalu E. Instrumen penelitian, berisi lembar tes yang akan digunakan sebagai alat pengumpulan data,
tes yang menguji kemampuan dalam menulis teks naratif. Lalu kemudian A. Uji coba instrumen. Berisi langkah dalam proses penelitian untuk memastikan instrumen yang digunakan dapat mengumpulkan data. Lalu B. Teknik analisis data. Berisi uji normalitas dan uji homogenitas. Lalu daftar pustaka berisi berdasarkan abjad. Baiklah, itu saja untuk penjelasan metode kuantitatif. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode kualitatif. Saya akan menjelaskan jenis-jenis metode kualitatif. Yang pertama ada etnografi, yang kedua studi kasus, yang ketiga naratif, yang keempat fenomenologi, dan yang kelima historis. Sistematika penulisan proposal menggunakan metode kualitatif pada umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama halaman judul. Halaman judul berisi judul penelitian, nama peneliti, dan informasi lain yang relevan. Lalu kemudian ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari penelitian yang akan dilakukan. Abstrak harus mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian yang diharapkan. Lalu setelah itu ada kata pengantar. Kata pengantar berisi penjelasan singkat tentang tujuan penulisan proposal dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal. Lalu, latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi penjelasan tentang masalah yang akan diteliti. Latar belakang masalah harus mencakup uraian tentang pentingnya masalah, urgensi masalah, dan kesenjangan penelitian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang ketiga, yaitu metode campuran. Jenis-jenis metode campuran. Yang pertama, penelitian pengembangan atau R&D. Yang kedua, penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Yang keempat, paralel konvergen. Yang kelima, sekuensial eksplanatoris. Yang keenam, sekuensial eksploratif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistematika R&D. Yang pertama, judul. Lalu masuk ke bab 1, pendahuluan. Di pendahuluan ada A. Latar belakang, kebijakan, penelitian relevan, hasil observasi, kelebihan dari materi yang dikembangkan berdasarkan teori, dan penelitian relevan. Lalu B. Ruang lingkup penelitian. C. Rumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimanakah analisis kebutuhan, instrumennya, lembar penelitian, kelebihan dan kekurangan atau kekuatan, kelemahan, tantangan, lembar penilaian, lembar analisis works. Yang kedua, bagaimana hasil desain modul ajar pada materi teks naratif berbasis PJBL, instrumennya peneliti atau gambar modul ajar. Lalu yang ketiga, apakah hasil pengembangan modul ajar berbasis ini layak digunakan oleh guru dan siswa, instrumen lembar angket, kelayakan dari segi bahasa. Yang keempat, bagaimana observasi implementasi yang terjadi di kelas instrumennya. Yang kelima, apakah modul ajar yang sudah diimplementasi layak digunakan, instrumennya teks naratif. Lalu, D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Yang ke F. Definisi operasional. Lalu masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, A. Kajian teori. Yang kedua, penelitian yang relevan. Lalu, kerangka berpikir. Dan terakhir, rancangan model. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. A. Metode penelitian, pendekatan, metode, desain, gambar desain. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Prosedur penelitian pengembangan. Tahap 1, studi pendahuluan. Tahap 2, tahap pengembangan model. Dan tahap 3, tahap evaluasi atau pengujian model. D. Teknik pengumpulan data. E. Instrumen penelitian. F. Teknik analisis data. G. Uji keabsahan data penelitian. Lalu, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian berisi jumlah subbab sesuai jumlah rumusan masalah penelitian. B. Pembahasan berisi hasil penelitian yang dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori sehingga muncul keunikan dan kebaruan hasil penelitian. Hadir solusi dari masalah. Lalu, di bab 5, simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah. Penelitian dari hasil pembahasan, saran berisi rekomendasi bagi pihak yang menerima manfaat.
Lalu, daftar pustaka berisi sesuai dengan urutan abjad. Lampiran berisi urutan sesuai proses penelitian. Lalu, penelitian tindakan kelas atau PTK. Sistematikanya adalah yang pertama, judul. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, berisi kebijakan, penelitian relevan, hasil observasi masalah, dan potensi yang ada, kelebihan dari tindakan yang akan diterapkan berdasarkan teori, dan penelitian relevan. Kemudian B, ruang lingkup penelitian. C, rumusan masalah penelitian. Pertanyaan berkaitan proses dan hasil. Contohnya, 1. Bagaimanakah menulis teks naratif menggunakan metode PJBL, instrumennya lembar observasi. Lalu, 2. Apakah model pembelajaran PJBL meningkatkan keterampilan menulis teks naratif, instrumennya tes. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis. F. Definisi istilah. Lalu masuk ke bab 2, landasan teori. A. Kajian teori. B. Penelitian yang relevan. C. Kerangka berpikir. D. Hipotesis tindakan. Lalu masuk ke bab 3, metodologi penelitian. A. Metode penelitian, pendekatan, metode, desain, gambar desain. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Prosedur penelitian, siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. D. Populasi dan sampel. E. Teknik pengumpulan data. F. Instrumen penelitian. G. Uji keabsahan data penelitian. H. Teknik analisis data. I. Indikator keberhasilan tindakan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian berisi jumlah subbab sesuai jumlah rumusan masalah penelitian. B. Pembahasan berisi hasil penelitian yang dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori, sehingga muncul keunikan dan kebaruan hasil penelitian. Hadir solusi dari masalah. Bab 5. Simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian dari hasil pembahasan. Saran berisi rekomendasi bagi pihak yang menerima manfaat. Lalu kemudian yang terakhir, daftar pustaka dan lampiran. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Merpati terbang bawa sepatu, hingga pindahan lalu di kayu. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.